gitu kata teman-teman brand itu tuh mostly udah tahu kalau misalnya 3-5 detik pertama itu bener-bener golden moment kayak tadi Rizal udah bilang. Kenapa? Hai guys, balik lagi sama gue Rizal Valentino di acara The Agency Way, sebuah acara yang akan bahas A to Z soal dunia agensi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih soal tren-tren video-video pendek yang sering membanjiri timeline kita. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama orang yang udah nggak asing lagi tuh sama masalah konten-konten pendek ini. Bersama kita sudah ada the one and only Mbak Ica. Halo. Mbak Ica, boleh diperkenalkan dulu background-nya seperti apa, jabatannya apa, kerja di mana gitu. Boleh. Silakan. Sama nomor teleponnya berapa, Mbak? Ya, boleh. Halo, aku Kariza Vinda Valadina, sering dikenal Ica. Aku udah jadi social manager di Bersen. Aku kerja di agensi dari tahun 2018. Jadi dari awal memang aku udah fokus di dalam social media, juga influencer marketing sih. Oke. Nah, ngomongin soal short video gitu. Kenapa sih Mbak short video ini membanjiri timeline kita gitu Mbak? Kayak trennya ya, seperti apa gitu? Sering banget. Sebenarnya kalau misalnya dari yang sering kita lihat gitu ya, mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tapi kita udah sering lihat short form video ini kayaknya udah mulai dari tahun lalu gitu. Nah sebenarnya kenapa short video ini banyak? Karena by research sebenarnya itu penggunaan daily consumption-nya masyarakat Indonesia sebenarnya di dunia sih itu by daily itu average-nya dari 3 jam. 3 jam sehari gitu. Dengan banyaknya informasi-informasi yang masuk gitu ya. Kayaknya aku sendiri sebagai audiens, aku bisa bilangnya adalah aku buka social media udah bukan buat untuk aku nyari kerjaan lagi nih, tapi apa yang aku cari adalah inspirasi, entertainment gitu. Makanya form short video ini tuh udah lebih banyak. Makanya ada perubahan behavior juga di mana orang-orang lebih condong untuk memilih konten-konten yang short video gitu. Karena itu lebih mudah didigest, lebih gampang naikin engagement gitu. Dan juga ada chance untuk kemudian virality dari konten tersebut tuh lebih meningkat dengan konten-konten yang bentukannya adalah short video gitu sih. Gitu ya Mbak ya. Konten-konten short video atau konten-konten brain rot gitu ya kita bisa bilang gitu. Itu sering membanjiri timeline kita. Nah Mbak, kalau dari pandangan Mbak Ica sendiri nih, ada nggak sih peran algoritma buat nge-push misalnya transisi dari yang tadinya suka konten panjang terus sekarang jadi konten yang pendek gitu? Oke, mungkin ini aku bahas dari tadinya behavior kita cara ngeliat video. Dulu tuh video tuh biasanya panjang-panjang, 2 menit, 3 menit gitu. Biasanya bentukannya adalah konten brand yang misalnya adalah dia untuk manifesto. Jadi dia secara konten video udah lebih panjang. Kita butuh audiens, kita perlu attention span yang lebih panjang buat tahu ini sebenarnya videonya apa sih gitu. Sebenarnya video-video kayak gitu tuh juga masih banyak dilakukan, tapi untuk daily consumption itu udah jauh menurun. Kenapa? Karena kita juga perlu lihat yang lebih easier to digest. Karena kalau misalnya kita ngelihat di timeline kita, terus kita perlu 2 menit, 3 menit, kayak kita udah mulai bosen. Makanya kemudian ada behavior yang berubah di situ. Gitu. Jadi kita perlu lihat yang pendek, entertaining, gue bisa swipe ke next content dan lain sebagainya gitu sih. Dan gak kerasa swipe atas bawah kiri kanan tiba-tiba udah sejam 2 jam gitu-gitu ya. Betul, iya. Tiba-tiba malah jadi durasi ke kontennya kita lebih lama gitu. Betul. Dan hal yang kita konsumsi juga pasti lebih banyak juga. Nah, ini kan ngomong soal algoritma, itu kan algoritma beda-beda, terus kayak trace-nya juga beda-beda. Semua orang juga ngerasa bahwasannya ini algoritma bacanya gimana sih Mbak? Ada hacks-nya nggak sih buat algoritma itu? Sejujurnya algoritma nih sesuatu yang kita coba baca tiap hari ya, apalagi kita sebagai agensi, juga teman-teman di brand juga selalu mencoba membaca gini, algoritmanya sebenarnya kayak gimana sih sekarang, apalagi dengan Instagram, dengan TikTok yang selalu algoritmanya selalu berubah gitu ya. Nah makanya kalau misalnya sekarang, kalau misalnya Rizal ngelihat di timeline-nya sendiri, di Instagram itu kan ada Instagram feed, di mana itu adalah orang-orang yang kita udah follow. Jadi orang-orang yang kita tahu siapa, kita lihat
Tapi kemudian di tengah situ sekarang dia ada feature video, satu kayak suggestion for you, dimana biasanya konten yang di-push itu adalah video. Dan video-video itu adalah orang-orang yang kita nggak kenal, tapi itu membaca dari interest kita tuh sebenarnya apa. Misalnya Rizal lagi suka lihat konten-konten olahraga, kemudian dia akan muncul situ. Atau kalau misalnya dari aku suka cari inspirasi tentang makeup misalnya. Dan yang akan keluar adalah makeup, skincare kayak gitu. Jadi by algoritma, aku rasa mereka membaca dari interest kita. Apa yang kita cari, apa yang kita suka. Makanya aku bilang short form video itu tetap di-push karena di dalam feed kita yang panjang dan banyak dalam sehari, dia selalu naruh di situ adalah suggestion buat kita sih, gitu. Dan mostly bentuknya adalah video-video short. Nah, jadi hacks-nya untuk kalau yang misalnya mau bikin konten itu ya pastikan kontennya sesuai dengan target audiens gitu ya, mau di-reach gitu ya. Karena algoritma akan ngebantu nge-push buat konten itu sampai ke audiens yang ingin dituju. Nah, Mbak, ngomong soal attention span gitu kan. Attention span manusia kan makin lama makin pendek ya. Betul. Cuman 3-5 detik atau kita bilangnya golden moment gitu ya. Nah, ada nggak sih Mbak hacks untuk meraih atensi dalam 3-5 detik pertama gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman agency gitu atau teman-teman brand itu tuh mostly udah tahu kalau misalnya 3-5 detik pertama itu benar-benar golden moment kayak tadi Rizal udah bilang. Kenapa? Karena dalam 3-5 detik itu kita harus bikin audiens kehook sama konten kita, gitu. Selain kehook sama konten kita, dia juga kalau misalnya kita cuma lihat 1 second terus kita swipe, dia nggak akan kehitung sebagai views. Gitu. Minimal berapa detik Mbak? Itu antara 3-5 detik itu 3-5 detik baru kehitung sebagai views. Betul. Makanya biasanya di dalam 3-5 detik itu either dari brand itu udah menyantumkan either 5W1H-nya dalam bentuk sedikit atau kayak dia memunculkan pertanyaan yang kemudian orang langsung apa nih gitu. Jadi memang harus pick dari audience curiosity juga sih. Nah, mungkin selain itu juga ada key elemen lainnya kayak misalnya persona di balik video itu sendiri. Gitu. Jadi kayak misalnya kita udah sering lihat lah ya kalau misalnya video-video brand. Misalnya dari brand ini dia mau nge-push sebuah produk. Kemudian ada konten short video yang bentuknya adalah showcase produknya sendiri gitu. Tapi meskipun hal itu juga penting buat brand, tapi hal itu kemudian kadang tidak resonate dengan audiens. Kenapa? Karena misalnya sepatunya bagus. Tapi gue nggak tahu nih kalau misalnya dipakai sama orang kayak gimana sih, gitu. Jadi kalau misalnya ada persona yang merepresent target audience kita, orang kemudian akan menjadi connected sama kontennya sendiri gitu. Misalnya kita ngelihat konten influencer pakai sebuah barang, bagus juga ya. Kayaknya kita bisa deh bikin looks kayak gini gitu. Jadi persona di balik konten itu sendiri juga jadi penting sih. Gitu. Keren sih Mbak. Jadi tadi ya 3-5 detik ada beberapa hal, salah satunya persona yang bisa direlatekan dengan audiens supaya audiens ya bisa nonton lebih dari 5 detik gitu kan satu konten itu. Nah, ngomong soal kontennya nih Mbak, kan kalau sekarang kalau yang dari aku lihat gitu ya, ada konten yang yaudah yang raw aja gitu yang kayak ngeditnya salah-salah, asal jadi asal upload yang bener-bener otentik gitu. Sama satunya itu adalah konten yang bener-bener diedit secara benar, terus kualitasnya tinggi dan sebagainya. Nah, kalau untuk memenangkan persaingan di sosial media era sekarang itu kayak lebih baik pakai konten yang mana gitu? Ini adalah insight yang sebenarnya aku dapat dari user dan juga dari teman-teman influencer. Jadi kalau misalnya untuk video-video yang well made gitu ya, dengan equipment yang mumpuni, itu sebenarnya masih punya role sendiri sih di social media gitu. Cuman biasanya role mereka sendiri itu lebih ke video-video yang TVC gitu ya, atau kayak digital video yang memang baik kualitas, mereka perlu nunjukin secara produk warnanya kayak gimana, terus menunjukkan ambience-nya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya untuk daily content sendiri, mungkin Rizal juga tahu ya, banyak banget daily content yang ada di timeline kita setiap harinya. Kalau misalnya dari audiens, sejujurnya sekarang mereka prefer konten-konten yang nggak terlalu dipolish. Makanya mereka melihat itu sebagai konten yang autentik. Kenapa? Karena ya kita juga udah tahu sekarang smartphone tuh teknologi kameranya makin canggih ya. Dengan teknologi yang makin canggih,
orang-orang merasa kayak aku bisa bikin konten tiap hari nih, dan aku butuh inspirasi sebenarnya bikin konten tuh kayak gimana sih gitu. Dengan konten-konten short video yang kemudian dibikin lebih autentik dengan brand, dengan teman-teman influencer, creator gitu ya. Mereka jadi merasa ada relatability sama, oh aku bisa bikin yang kayak gini. Jadi secara by consumption juga, mereka lebih cepat dan mereka lebih menerima itu secara baik gitu sih. Oke, keren juga Mbak ya. Nah, ngomongin soal tadi kan sempat bahas soal persona Mbak. Kita akan ngomongin soal KOL nih Mbak. Nah, kalau penggunaan KOL sendiri dari nano, mikro, atau mungkin giga dan mega, itu kayak ada syaratnya kalau misalnya nano itu dipakai buat apa, giga, mega itu dipakai buat apa gitu-gitu. Ada syaratnya nggak sih Mbak? Sebenarnya itu lebih by objektif, sebenarnya sama ya. Oh sama. Karena kita tetap pengen menunjukkan figur yang kemudian familiar di mata audiens. Tapi nggak mesti semuanya mesti selebriti karena itu kan high investment ya. Iya. Kalau misalnya kita menggunakan selebriti misalnya, itu mungkin kita bisa utilize dengan objektif, kita butuh awareness yang lebih besar. Orang-orang misalnya tahu artis A, jadi begitu ngeliat konten kita, oh gue tahu nih orangnya, gue like misalnya, atau kayak gue share deh soalnya bagus nih gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita menggunakan KOL yang misalnya nano, micro, atau makro juga gitu ya, mungkin by awareness mereka nggak punya awareness sebesar selebriti. Tapi mereka masing-masing KOL ini, mereka punya niche-nya masing-masing. Which itu yang kemudian brand itu bisa tap in supaya bisa menjangkau lebih banyak audiens dengan niche yang berbeda-beda. Lebih segmented Mbak ya? Yes. Lebih segmented, dan mungkin nanti kalau teman-teman brand pakai yang nano atau mikro itu bisa mungkin converting to sales-nya lebih tinggi ya, karena mungkin segmennya lebih kecil dan lebih niche itu tadi ya. Iya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Mbak, kira-kira brand itu untuk menampilkan sesuatu tuh perlu wajah atau persona atau kayak BA gitu, atau kayak ya udah orang terserah mau bikin video apa gitu? Kalau misalnya ngomongin BA ya, dengan kayak tadi aku udah sempat mention, itu high investment. Tapi not necessarily mesti punya BA sih, atau not necessarily di setiap konten kita harus ada BA-nya gitu. Tapi sebenarnya apa yang kita harus represent dengan persona itu adalah target audience kita. Kayak seperti apa target audience kita itu punya interest, atau bagaimana target audience kita itu berbicara. Kayak misalnya gini deh, ada sebuah akun banking, itu dia punya segmen konten di mana dia bikin Q&A antara CS dan misalnya nasabah. Iya. Dan nasabahnya di situ tuh kayak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya relate banget lagi. Cuman mungkin brand tidak akan komunikasikan seperti itu. Tapi dengan segmen itu orang begitu ngeliat, iya lagi pertanyaan gue kayak gini. Tapi banyak yang merasa terwakili. Betul. Justru gitu itu yang kemudian kayak tadi aku bilang, nggak mesti seleb, nggak mesti KOL, tapi sebenarnya persona yang represent target audience sendiri itu juga kemudian jadi resonate gitu sih. Oke Mbak, kalau gitu kita mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Ada pesan nggak Mbak buat orang-orang di sana yang ingin mendalami atau bekerja atau mungkin mencari rezeki gitu di bidang konten-konten pendek ini? Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah gimana kita bisa bikin konten short video ini adalah entertaining. Karena seperti yang kita tahu, dengan banyaknya informasi tadi, kita butuh hiburan di keseharian kita. Nah, dengan kita membuat konten yang menghibur, orang-orang kemudian akan lebih engage sih. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman yang mau bikin video pendek, pastikan kontennya menghibur. Nah, oke Mbak, ini ngomong-ngomong kita ngobrol tadi, leher saya kenceng Mbak. Soalnya isinya daging semua, wah kolesterol naik nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikuti Agency Ways yang sudah membahas itu untuk seputar dunia agensi gitu ya. Terima kasih juga buat Mbak Ica datang di episode ini. Jangan lupa subscribe Marketplace TV untuk konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Bye.